sudah menikmati istirahat kita. Dan saat ini kita mau sama-sama merayakan kehebatan Tuhan kita melalui ibadah ini. Kita mau sama-sama naikkan pujian penyembahan dengan suara kita. Dan kita mau menyembah nama Tuhan. Satu-satunya nama yang layak kita sembah. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih baik Kamu Tuhan, karena kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami semua, sehingga kami bisa bangun dan masih bisa beribadah untuk muji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sementara kami akan menaikkan pujian, kami akan menaikkan penyembahan kami, biarlah Tuhan Kau dengar dan Kau jawab Tuhan. Kami serahkan seluruh kegiatan acara ini dalam tangan-Mu Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, haleluya, mari saya mau ajak setiap jemaat, ayo kita bangkit berdiri, pastikan kita berdiri, kita mau bertepuk tangan memuji Tuhan, Tuhan Yesus yang dahsyat. Apapun saat ini masalah kita, meskipun kita sedang dalam badai topan dunia, tapi kita tahu hanya Tuhan perlindungan kita, amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Sekali
berlutut bertekuk Tuhan. Hanya kepadamu kami berseru. Karena kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Amin. Kuasa-Mu begitu besar, kuasa-Mu begitu luas Tuhan. Kau Allah yang dahsyat. Kami mau tenangkan hati kami. Hanya kepadamu Tuhan, kami berharap. Kaulah penyelamat kami, Kaulah juru selamat kami. Berserah, hai jiwaku, sepenuhnya pada Yesus, penyelamatku. Melebihi setiap akal kami Tuhan. Melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku.
ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan sampai Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, amin, amin, badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun, sampai Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun Tuhan, kami akan selalu bertahan. Karena kami tahu Engkau yang memegang kehidupan kami. Amin, amin. Engkau yang senantiasa memegang tangan-tangan kami Tuhan. Terima kasih banyak. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur buat hari yang luar biasa, hari-hari yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Kita ada sampai saat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, setelah kita memuji menyembah Tuhan, kini tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami. Kami sungguh bangga punya Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan kalau sampai saat ini kami ada semua karena kasih karunia Tuhan. Berfirman Tuhan bagi kami semua, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba di balik kayu salib-Mu. Ketika firman Tuhan hamba sampaikan, biarlah kasih karunia Tuhan turun melingkupi setiap hidup kami umat tebusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur kepada Bapa surga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa kita nikmati sampai saat ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan yang saya berikan atau saya sampaikan saat ini adalah bangkit dan jadilah terang. Mari kita baca satu kebenaran firman Tuhan. Yesaya 60 ayat 1 dikatakan apa? Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita saat ini, mudah sekali orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan kita mungkin sering juga terintimidasi dalam hidup kita karena kita masih sering merasa bersalah. Karena saat kita melihat situasi hidup kita yang kita jalani, yang begitu banyak mengalami persoalan dan tantangan, kita berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan hidup kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita seringkali merasa bahwa kita sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kita, namun fakta yang kita hadapi, fakta yang terjadi dalam hidup kita jauh dari apa yang kita harapkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah satu bukti bahwa seringkali memang hari-hari yang kita lalui atau kita jalani seringkali membuat saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan seringkali merasa bersalah atau bertanya-tanya, mengapa Tuhan dan mengapa hal ini terjadi dalam hidup saya. Saudara terkasih dalam Tuhan, jika hidup kita belum melihat seperti apa yang kita harapkan sampai saat ini, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya
menghimbau setiap pribadi kita yang percaya kepada Tuhan. Jangan putus asa Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ingat Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib sempurna bagi kita semua yang percaya kepadanya. Itu sebabnya saudara terkasih dalam Tuhan, saya sering berkata, apapun tantangan persoalan yang sedang kita hadapi saat ini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari datanglah kepada Tuhan apa adanya. Datang kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, serahkan persoalanmu kepada Tuhan. Ingat saudara terkasih dalam Tuhan, Mazmur 62 ayat 9 berkata, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Tuhan senang melihat saya dan saudara kasih oleh Tuhan ketika kita ada dalam persoalan dan tantangan. Kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita mencurahkan setiap keluh kesah kita kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara terkasih dalam Tuhan, mari bangkitlah karena Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya lebih besar kuasanya daripada segala persoalan yang sedang kita hadapi saat ini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus mau Bapak Ibu, saya dan saudara kasih oleh Tuhan bangkit dan menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan bagi orang lain. Tuhan mau kita menjadi garam dan terang di dunia ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ingat saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus telah mati dan bangkit buat saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Ingat saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mari kita baca satu kebenaran firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 5b sampai 6 berkata apa? Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji nama Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ini adalah satu jaminan kebenaran firman Tuhan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Jika Allah di pihak saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kita. Persoalan apapun, tantangan apapun yang kita hadapi, penyakit apapun yang mungkin Bapak Ibu sedang alami saat ini, tidak bisa menjauhkan itu dari kasih karunia Tuhan dalam hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Mata Tuhan tidak tertutup Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang terjadi dalam hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin saat ini kondisi hidup kita kurang baik, mungkin keuangan kita kurang baik Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mungkin juga usaha Bapak Ibu sedang kurang baik, atau mungkin pernikahan Bapak Ibu juga sedang mengalami masalah. Jangan takut Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita alami saat ini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Seperti apapun tantangan atau persoalan masalah yang sedang kita hadapi saat ini, tetaplah berdoa Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan dan tetaplah percaya kepada Tuhan. Bangkitlah dan jalaninlah hidup kita dengan penuh semangat dan penuh keyakinan kepada Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan dari hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawanya, tubuhnya, darahnya bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Dia mati di kayu salib demi keselamatan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menanggung segala penderitaan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan di dunia ini. Semuanya penderitaan kita, persoalan kita, penyakit kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Katakan amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkitkan pengharapan kita dalam Tuhan. Mari kita bangkitkan iman percaya kita dalam Tuhan.
Mari kita bangkitkan kasih kita kepada Tuhan, agar kita semua dapat menerima setiap janji-janji yang sudah Tuhan sediakan bagi hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mari kita baca satu kebenaran firman Tuhan. Bilangan 14 ayat 28 berkata apa? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Lihat saudara, jika Tuhan yang berjanji, maka Tuhan juga akan menggenapi, akan menepati setiap janji-janji Tuhan yang telah Tuhan firmankan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan sebagai umat tebusannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita ucapkan perkataan iman dalam setiap kehidupan kita. Mari kita perkatakan perkataan iman dalam setiap area kehidupan kita, saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita jauhkan setiap perkataan-perkataan negatif dalam setiap kehidupan kita. Dan mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita ucapkan ucapan berkat setiap hari atas setiap area kehidupan kita, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Bukankah Amsal 18 ayat 21 berkata apa? Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, perkatakanlah setiap hari, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bukankah Mazmur 23:1 berkata apa? Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Katakanlah setiap hari Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bukankah Mazmur 121 ayat 2 berkata apa? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Katakanlah setiap hari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Bukankah Filipi 4 ayat 19 berkata apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu katakanlah setiap hari, Tuhan Yesus adalah penyembuhku. Bagi Bapak Ibu yang sakit, katakan saudara terkasih dalam Tuhan, Engkau Tuhan penyembuhku. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakitku sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Katakan amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24b berkata apa? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Katakan amin bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Itu sebabnya saudara terkasih dalam Tuhan, katakanlah setiap hari, aku dan keluarga aku dikasihi oleh Tuhan. Katakanlah setiap hari, aku dan keluarga aku dilindungi oleh Tuhan. Katakanlah setiap hari bahwa aku dan keluarga aku adalah kebenaran dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apapun yang sedang kita alami saat ini, mari bangkit dan menjadi teranglah, agar saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan dapat menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Karena terang Tuhan sudah terbit atas hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara terkasih dalam Tuhan, seperti saya katakan tadi, apapun tantangan dan persoalan yang sedang kita hadapi saat ini saudara terkasih dalam Tuhan, tetaplah berdoa dan berharap kepada Tuhan. Tetaplah memuji Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dan tetaplah membaca kebenaran firman Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Tuhan mau Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita mendahulukan kerajaannya setiap hari. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sebelum saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan melakukan segala aktivitas kita setiap hari, mari Bapak Ibu dahulukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bersekutulah dengan Tuhan setiap hari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ingat Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di luar Tuhan, saya dengan Bapak Ibu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mari kita baca Yeremia 17 ayat 5 dan 7 dikatakan apa? Beginilah firman Tuhan,
terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Jangan sekali-kali Bapak Ibu mengandalkan kekuatanmu. Dan mari kita mulai mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ingat Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita dapat menjalani kehidupan kita seperti saat ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Saya dengan Bapak Ibu diberkati Tuhan, kita dilindungi Tuhan, kita dikasihi Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara terkasih dalam Tuhan, apapun yang sedang kita alami saat ini, tantangan apapun yang sedang Bapak Ibu alami saat ini, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit dan menjadi terang bagi orang-orang sekitar kita. Karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena itu saudara terkasih dalam Tuhan, jangan terlalu khawatir akan hidup kita. Mari kita serahkan semua kehidupan kita, semua kita serahkan persoalan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan akan tiba waktunya, waktu Tuhan, waktu yang terbaik untuk menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Karena bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Tetap bangkit dan bersemangat dalam Tuhan. Jadilah terang dan bangkitlah, jadilah terang di dalam Kristus Yesus. Dan jadilah garam dan terang bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati saudara yang kasih oleh Tuhan. Shalom. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami. Kami sungguh bangga punya Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika ada hari-hari ini Tuhan Yesus umat-Mu mungkin mulai kendur iman percaya mereka dalam Tuhan, hamba doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin hari-hari terakhir ini Bapa, banyak di antara umat-Mu mulai khawatir, takut, gelisah, putus asa karena persoalan hidup mereka yang tidak kunjung selesai. Bapa dalam surga, hamba berdoa, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu di tengah-tengah setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Umat-Mu yang berharap dan percaya kepadamu. Tuhan Yesus tolong semua mereka Bapa. Karena kami sungguh yakin dan percaya Bapa, ketika kami berseru kepada Allah Bapa di surga, maka Tuhan akan turun tangan untuk menolong hidup kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Ya Bapa dalam surga, lawatlah setiap umat-Mu satu persatu. Tolonglah mereka semua, bangkitkan iman percaya kami dalam mengikut Engkau Tuhan Yesus. Apapun persoalan tantangan yang sedang dihadapi oleh umat-Mu saat ini, Tuhan Yesus tolong kami untuk menyelesaikannya semua. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Yang sakit sembuhkannya Allahku, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat angkat beban mereka Bapa di surga, yang mulai jauh dari Tuhan, Tuhan tarik kembali mereka supaya semakin dekat kepada Tuhan. Usaha mereka yang bermasalah Tuhan bangkitkan kembali, buat terobosan keuangan terjadi atas setiap kehidupan umat-Mu. Buat terobosan dalam usaha mereka masing-masing. Berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati hidup mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pribadi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, tak lupakan berdoa untuk bangsa negara kami. Berkati bangsa negara kami ini. Berkati pemerintahan kami dan mulai pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah kasih karunia Tuhan Kau curahkan untuk bangsa negara kami ini. Berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo. Berkati semua para menteri-menteri, semua para pejabat bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan. Berkati juga gereja-Mu Tuhan Yesus di mana kami melayani bersama-sama. Berkati semua gereja-gereja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Semua kita yang berkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tetap semangat dalam mengikut Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dan mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Allah Bapa kita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Roh yang Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu menyertai, memberkati saudara terkasih dalam Tuhan mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya.
Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Shalom.